Selamat siang, saya Sarlina Gunawan, yang nomor NIM 202211650003. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum vintage atau CV. Kan ada pepatah tuh yang mengatakan bahwa tak kenal maka kata sayang. Maka kenapa CV itu penting jika kita ingin melamar pekerjaan? Karena CV itu kan berisi tentang data-data pribadi kita kan. Jadi membuat perusahaan itu lebih mengenal kita tapi lewat CV gitu. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian CV. CV adalah sebuah dokumen yang menjelaskan secara ringkas mengenai identitas pribadi, portofolio karir, prestasi akademik ataupun non-akademik, serta data-data penting untuk melamar sebuah pekerjaan. Lalu ada fungsi CV untuk mendeskripsikan kemampuan yang dimiliki dengan cara realistis dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan bagi perusahaan, kurikulum vintage atau CV memiliki fungsi mempermudah mengevaluasi kompetensi dan bakat pelamar yang memiliki relevansi dengan kualifikasi dan posisi jabatan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu ada manfaat CV. CV merupakan dokumen penting untuk melamar pekerjaan ke suatu perusahaan atau bidang kerja. Di sisi lain, CV juga diminta ketika kita mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau bergabung ke sebuah organisasi. Alasan kenapa CV itu penting? Yang pertama, menciptakan kesan profesional. Yang kedua, informasi terkait data diri dan keahlian. Yang ketiga, menarik perhatian dengan menunjukkan kemampuan. Yang keempat, memperbesar peluang diterima kerja. Yang kelima, bahan pertimbangan rekruter. Kenapa yang kelima itu ada bahan pertimbangan rekruter? Karena pasti yang melamar di suatu perusahaan itu banyak, gak cuma satu, dua, atau tiga. Makanya kenapa jika CV kita bagus, ya pasti kita yang dapat pekerjaan itu. Lalu lalu selanjutnya ada tujuan CV untuk mendapatkan wawancara untuk pekerjaan tertentu yang telah Anda lamar, untuk menunjukkan bagaimana kita sebagai pelamar memenuhi kriteria untuk pekerjaan yang kita lamar. Lalu yang ketiga, untuk menunjukkan kualitas diri kita dan meyakinkan atasan untuk mengundang kita untuk wawancara. Semakin bagus CV kita, semakin banyak peluang kita diterima di suatu perusahaan. Karena jika CV kita bagus, ya pasti si perusahaan itu bakal tertarik sama kita. Lalu ada jenis CV. Yang pertama itu berdasarkan urutan kronologi. CV biasa digunakan kebanyakan orang. Jenis CV ini mengedepankan pendidikan dan pengalaman kerja dalam urutan kronologis, baik digunakan bila Anda mempunyai tipe pekerjaan yang sama sepanjang karir Anda, sehingga CV model ini akan memperlihatkan perkembangan karir Anda. Lalu yang kedua ada berdasarkan keterampilan. CV ini lebih berfokus pada keterampilan dibanding pengalaman kerja. Fungsinya adalah untuk meyakinkan pemberi kerja bahwa Anda mempunyai keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. CV ini cocok untuk para fresh graduate dan orang yang ingin berganti pekerjaan ke bidang yang berbeda dengan bidang kerjanya dulu. Lalu jika kalian ingin memilih kurikulum vintage yang sesuai untuk Anda, pada dasarnya ada bermacam-macam konsep dan jenis CV yang masing-masing menonjolkan apa yang patut ditonjolkan untuk mendapat sebuah posisi tertentu. Lalu apa aja sih yang CV itu berisi apa aja sih? Yang pertama itu ada identitas diri, nama lengkap. Lalu yang kedua ada foto. Kalau bisa menggunakan foto close up dengan ekspresi yang bagus, jangan gunakan foto selfie. Lalu ada kontak, cantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi bila perlu yang kamu gunakan sebagai nomor WhatsApp. Lalu selanjutnya ada alamat domisili. Bila alamat domisilimu saat ini berbeda dengan alamat di KTP, gunakan salah satunya. Pilih yang
menurut kita yang pilih yang lebih dekat dengan pekerjaan kita, tempat yang kita lamar gitu. Lalu ada alamat email, itu juga harus dicantumkan. Lalu ada tanggal lahir, ada latar belakang pendidikan, pendidikan formal. Contohnya itu kayak dua pendidikan terakhir. Contoh seperti kuliah di mana, jurusan apa, tahun lulusnya apa gitu. Nggak perlu disebutkan kalau kamu tuh TK atau SD-nya di mana gitu. Bila pendidikan terakhirmu S2, cukup cantumkan pendidikan sejak S1 saja. Jadi contohnya kayak S1 dan S2 aja. Jangan TK, SD, SMP itu berarti tidak usah. Tuh. Lalu ada pendidikan informal. Contohnya itu pendidikan informal itu seperti pelatihan. Itu juga harus ditulis di dalam CV. Kalau bisa lampirkan sertifikat sebagai bukti otentik jika memang kamu memiliki pendidikan informal. Lalu ada portofolio pengalaman kerja. Cantumkan beberapa pekerjaan terakhir yang relevan dengan posisi yang kamu lamar. Sebutkan juga posisimu di bagian apa dan berapa lama bekerja di perusahaan atau tempat tersebut. Lalu ada keahlian khusus. Kita juga bisa menyebutkan keahlian spesifik yang memang kita miliki. Misalnya mampu mengoperasikan Microsoft Office, menggunakan software desain seperti Corel Draw, menguasai JavaScript atau CSS, dan sebagainya. Cantumkan juga sertifikat kalian atau workshop yang pernah kamu ikuti sebagai bukti kecakapanmu. Contohnya itu kalau kamu punya kemampuan bahasa Inggris, seperti karena dengan Certificate of TOEFL atau IELTS atau yang lainnya itu. Lalu pengalaman organisasi, contoh kayak misal selama kuliah ikut TPM, ikut kepanitiaan atau kegiatan di lingkungan sekitarmu. Kalau bisa juga cantumkan beserta sertifikat pendukung jika memang ada. Bila pernah punya pengalaman volunteer atau sukarelawan seperti Asian Games, itu juga dapat dilampirkan. Itu hanya sebagai contoh. Lalu ada publikasi buku atau tulisan, ada rujukan, ada hobi. Jika misalnya tidak perlu diceritakan hobinya apa, cukup disebutkan saja gitu. Lalu ada moto hidup atau kata-kata motivasi yang atau itu tidak harus disebutkan sih. Lalu ada sertifikat peserta kuliah umum, akun sosial media, itu juga bisa dicantumkan gitu. Lalu ada kegunaan CV ya. Kegunaan CV bagi perusahaan membuka lowongan kerja adalah mempermudah mengevaluasi kompetensi dan bakat pelamar yang memiliki relevansi dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. CV bagi pelamar adalah mendeskripsikan kemampuan yang dimiliki dengan cara realistis dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tingkat relevansinya tergantung dari teknis evaluasi yang dimiliki pelamar. Ya, presentasi dari saya. Terima kasih.